Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Semuanya karena perkenanan Tuhan. Dan semuanya karena kasih setia Tuhan nyata bagi Bapak Ibu dan saya. Kita mau menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita boleh satukan hati. Kita boleh bersatu di dalam doa di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami ada pagi hari ini, sebagaimana kami ada semuanya karena belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami. Menuntun kami hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar ketika kami mengangkat tangan kami, membawa nyanyian hati kami, Tuhan berkenan atas setiap pujian pengagungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni, melayakan kami. Biarlah setiap hari kami hidup dalam pertobatan, kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Daryati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bawa nyanyian iman Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
Mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Ini doa kami. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari lebih sungguh lagi datang sama Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami bawa nyanyian syukur kami Tuhan, haleluya. Kami bawa hati setiap kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Angkat tangan kita. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Angkat tangan. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan
bersyukur. Setiap hati menyembah, setiap hati percaya sama kasih-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami percaya Engkau dimuliakan selamanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan dimuliakan selamanya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat cintanya bagi Bapak Ibu dan saya, bersyukur buat penyertaan-Nya, bersyukur buat rancangannya yang terbaik bagi setiap kita, sekalipun mungkin kita nggak mengerti. Angkat tangan Bapak Ibu, sejenak doa sama Tuhan, sejenak bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Bapa yang memeluk Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Angkat tangan sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sama-sama angkat tangan kita dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari sama-sama angkat tangan kita gereja Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Yang bangga sama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur sama kasih-Nya Tuhan, lebih dahsyat lagi. Sejuta rasa di jiwa, rindukan
sama kasih-Nya Tuhan. Kita beri sorak-sorai kemuliaan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Sama-sama sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Angkat tangan kita dengan iman, sama-sama katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga selain kasih-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dari dasar hati Bapak Ibu dan saya, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Boleh lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayakkan setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas, kasih-Mu yang memampukan kami hidup sampai hari ini. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, selama kami menyembah, mengandalkan Yesus, selama itu juga kami lihat tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, pujian syukur kami bagi Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersuka cita, karena Tuhan Yesus sumber sukacita setiap kami. Yang bersyukur, yang bangga sama Tuhan Yesus. Dengan iman, Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersyukur kita jadi milik kepunyaan kesenangannya Tuhan. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kami salamkan hari di depan belakangmu di pagi hari ini. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai kita puji nama Tuhan. Bawa syukurmu dengan hati bersuka sama-sama di pagi hari.
pagi hari ini. Nikmati anugerah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Mari yang bersukacita pagi hari ini semua. Saudaraku dan saudariku, mari bersukacita semua. Mari gereja Tuhan sama-sama angkat suaramu. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab berkat-Nya, anugerah-Nya tercurah bagi setiap kita. Mari yang percaya, yang bersukacita di rumah Tuhan, sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Mari lambaikan tanganmu. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bawa sukacitamu sama Tuhan ini semua. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua dalam rumah Tuhan. Kita bersukacita sama-sama. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab sukacitanya Tuhan melimpah. Kebaikan Tuhan terjadi bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan pagi hari ini sama-sama buat nama Tuhan Yesus. Kita ada di pagi hari ini sebab karena Tuhan Yesus baik sekarang sampai selama-lamanya bagi setiap kita. Amin. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita baik sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita puji nama Tuhan lebih lagi pagi hari ini dengan hati bersyukur. Bawa pujian syukur kita sama Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur, penuhi pujian di tata suci. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita.
Sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sukacita. Kita bersyukur pagi hari ini semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Tuhan Yesus kita baik, amin. Sebab Tuhan dan anugerah selama-lamanya. Angkat jempol kita yang tinggi yuk buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Tuhan Yesus teramat baik buat setiap kita. Kalau gak keberatan, mari umat Tuhan kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sebab Tuhan Dia baik. Kami terima anugerah-Mu pagi hari ini Bapa. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan sangat baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Dengan iman kita. Selama-lamanya. Amin. Kebaikan Tuhan, anugerahnya kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi sama-sama buat nama Tuhan Yesus. Allah yang baik, teramat baik bagi setiap kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari yang baik ini, sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Orang percaya harus membuktikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus taat dengan konstan dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan memilih mana yang harus tunduk di dalam Allah dan mana yang tidak perlu. Maka kekudusan merupakan gaya hidup yang seharusnya menjadi kesenangan kita. Ketaatan harus didasari kasih dan harus dilatih setiap saat. Sebab ketaatan adalah perjuangan dan perlu pengorbanan. Karena itu mari mohon kekuatan selalu dari Tuhan Yesus. Ketaatan adalah sikap hati yang harus dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap dan perilaku. Sebab ketidaktaatan adalah dosa terbesar kepada Allah. Kita lakukan ketaatan dengan setia. Kesetiaan adalah panggilan setiap orang percaya. Mari tetap setia karena Tuhan melihat kesetiaan kita
dan ada upah bagi kita yang setia sampai akhir. Marilah kita hidup selalu dalam ketaatan kepada Tuhan, dan di mana lingkungan kita ada, dalam pekerjaan kita, kita penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan dan kita berdamai dengan sesama. Halo Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, pagi hari ini kita menerima pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 14 September 2025 dengan judul Hidup Berpadanan dengan Apa yang Ada. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang pertama, tidak mau menjadi orang serakah. 2 Petrus 2 ayat 14b. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak ingin kita anak-anaknya punya sifat yang pelit dan serakah. Serakah itu akan membuat kita dijauhi atau dimusuhi orang. Serakah itu merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu mari kita belajar bermurah hati dan hidup berpadanan dengan yang ada. Yang kedua, terus belajar untuk tidak khawatir akan masa depan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Rasa khawatir akan masa depan bisa membuat kita menginginkan lebih agar kita merasa aman dan cukup di masa depan. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi bisa menjadi keliru bila kita bekerja sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di tengah kekhawatiran kita dan keraguan yang ada, hendaknya kita datang kepada Tuhan Yesus yang selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Yang ketiga, cukupkan diri kita dalam segala hal. Filipi 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal adalah tanda bahwa seseorang tidak egois dan telah selesai dengan dirinya sendiri. Ini merupakan bukti dari kedewasaan rohani seseorang yang matang. Penguasaan diri dan belajar mencukupkan diri adalah salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh dapat terjadi ketika seseorang belajar melakukan penguasaan diri untuk belajar berkata cukup. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Janji ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan rohani, emosional, dan segala aspek kehidupan kita. Bapa di sorga tahu sekali apa yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dari segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Tanpa Kristus, kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Setiap kita yang menerima, mendengarkan dan membacanya pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari umat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita dikuatkan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan Yesus teramat baik buat setiap kami. Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh merasakan menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya semua juga karena kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang bertata di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan kami. Bila setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus di tempat ini, bukan dimanapun setiap kami yang beribadah via live streaming, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tiba saatnya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati, untuk kami dikuatkan, untuk kami diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi, berkati hamba-Mu Bapak Jeffrey Adolfani, bila kiranya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati firman Tuhan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, yang bekerja bagi setiap kita. Makasih Bapak. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Pagi hari ini Tuhan Yesus dengan bangga kami mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
terukur panjang kesetiaan Tuhan bagi setiap panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan. kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Engkau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tutup matamu umat Tuhan sama-sama, angkat tinggi tangan kita, kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus. Sampai kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan bagi hari ini. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Engkau dahsyat Tuhan, semua Engkau luar biasa, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yang bangga, yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus. Angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan. Mari buka hatimu, sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang dengan sukacita. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang luar biasa memelihara kami. Maka kami imani sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi pagi ini kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan dengan iman percaya. Firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan membawa damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan indah tepat pada waktunya. Ada pengharapan senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya, kami pulang diberkati. Haleluya. Yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur masuk di minggu baru? Siapa yang percaya minggu baru ada berkat baru? Siapa yang percaya pulang diberkati, melihat jawaban doa berkat mujizat Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, saudara dan saya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan ajak saudara bersama-sama kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Saudara dan saya kita lihat berkat yang baru di pagi hari ini. Sudah makan pagi? Oke, santai. Ya, makan firman Tuhan, setelah itu saudara silakan sarapan, makan pagi. Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita satu ayat saja, Matius 25. Ayatnya yang ke-21. Bersama-sama kita baca satu ayat saja, Matius pasal yang ke-25. Saudara yang mau mencatat silakan siapkan catatan saudara. Ayatnya yang ke-21. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu, satu sikap kehidupan yang akan memberkati, menyelamatkan saudara dan saya. Yang sudah di sana sama-sama katakan, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Haleluya. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara dan saya, suatu hari kita akan masuk dalam kekekalan sukacita dalam kerajaan sorga bersama dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah pagi ini saudara dan saya kita belajar satu bagian dari firman Tuhan. Satu potongan ayat ini saudara Bapak Ibu adalah tentang satu cerita tentang yaitu hamba-hamba yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, hamba yang setia. Amin. Saudara dan saya, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk bersama-sama kita bukan hanya jadi orang Kristen yang diberkati, bukan hanya jadi orang Kristen yang punya iman bahwa masa depan kita diberkati. Saudara dan saya hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi saudara dan saya kita diajar juga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi hamba yang baik dan setia. Sekali lagi, hamba yang baik dan setia. Nah hari ini adalah judul firman Tuhan, tema kita hamba yang baik dan setia. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, hamba yang baik dan setia. Amin. Kita semua datang di tempat ini, kita percaya, saudara dan saya, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah mempelai pria, gereja Tuhan kita semua adalah mempelai wanita. Saudara dan saya, kita akan menyambut kedatangan Kristus suatu hari. Amin. Saudara dan saya juga digambarkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga.
Saudara dan saya juga digambarkan domba-dombanya, yaitu gembala agung kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah gembala yang agung. Amin. Saudara dan saya juga digambarkan yaitu hamba-hamba yang baik dan setia. Ya, ada satu perumpamaan saudara Bapak Ibu, mungkin sudah pernah membaca. Hari ini kita belajar kembali bersama-sama, dan saya percaya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkatnya selalu baru. Amin. Selalu baru bagi saudara dan saya setiap hari. Maka ada seorang tuan, ada seorang master gitu saudara Bapak Ibu, dikatakan seorang tuan mempunyai beberapa hamba. Kira-kira hambanya 3 orang. Dan hamba-hamba ini saudara Bapak Ibu diberikan masing-masing ada talenta. Talenta itu saudara, kalau zaman dulu saudara, dalam zaman perjanjian lama saudara, itu bisa dikatakan artinya seperti harta ya, atau uang saudara Bapak Ibu. Jadi diberikan masing-masing kepada hamba-hambanya talenta yang sama. Tapi saudara, ketika hamba-hamba ini menerima talenta-talenta ini, mereka tidak semuanya mempergunakan, memanfaatkan talenta yang diberikan kepada mereka ketika tuannya sedang berpergian. Maka saudara, tuannya berpergian dan tuannya singkat cerita kembali lagi mendapati hamba-hambanya ini. Saudara, ketika diberikan talenta-talenta, mereka menerima dalam jumlah yang sama. Tapi ketika tuannya kembali, yang luar biasanya, talenta yang mereka miliki itu berbeda-beda saudara Bapak Ibu. Ada yang memanfaatkan menggunakan talenta yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Jadi ketika mereka berjumpa dengan tuannya yang diberikan satu, ya saudara, ada pelipat gandaan. Mereka berhasil untuk melihat hasil yang baik, lebih dari 1, ya, lebih dari 2, lebih dari 3. Bahkan juga ada kebaikan di sana. Tapi ada 1 orang hamba, dari 3 ada 1 yang tidak memanfaatkan, yang tidak mempergunakan talentanya dengan sebaik-baiknya. Maka saudara Bapak Ibu, ya, tuannya mengatakan kepada hamba yang tidak mempergunakan talenta tersebut, ya, bahwa ya dia tidak akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Tapi mereka yang mempergunakan dengan baik, mereka akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Ya, apa artinya kebahagiaan tuannya? Nanti kita akan lihat sama-sama dalam inti firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara dan saya, sekali lagi, hamba yang baik dan setia, kita punya target adalah kemuliaan dalam sukacita kekal. Amin. Siapa yang percaya suatu hari akan sukacita kekal? Siapa yang percaya suatu hari akan dalam kemuliaan Tuhan? Oh haleluya. Saya berdoa saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita akan menyongsong kemuliaan Tuhan. Suatu hari kita bersukacita, pesta kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, bahwa tujuan hidup ini saudara dan saya, bahwa kita suatu hari pesta di sorga. Amin. Ya, saudara. Ada orang yang banyak mengatakan bahwa tujuan hidupnya ingin sukses, ingin berhasil. Ya, saudara, walaupun memang jadi sukses, jadi berhasil itu tidak salah. Ya, saudara, ingin berbahagia dalam hidupnya. Tapi kebahagiaan, keberhasilan yang sejati, yang saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga sorga yang kita bisa miliki, dan saudara dan saya akan tuju pada saat suatu hari Bapa kita di sorga mengatakan kepada kita, memuji anak-anaknya, ya, baik, bagus, ya saudara, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Ya, mari merayakan sukacita. Kenapa saya katakan merayakan? Ya, karena saudara, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan di sana ada kata celebrate atau merayakan. Saya bacakan bagi kita semua pada hari ini. The master was full of praise. Sini saudara kata praise. Praise itu adalah pujian. Master itu adalah tuan. Jadi tuannya memuji. Ya, memuji hamba-hambanya yang baik dan setia. Apa kata Tuhan itu? Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Ya saudara, betapa luar biasanya. Saudara, kalau ada orang yang ngomong sama saudara, yuk kita rayain bersama-sama, gua traktir lo deh. Siapa yang suka ditraktir? Pada angkat tangan ya. Ya saudara, kalau saudara dengar ya kan, udah tenang aja deh. Ya pokoknya tinggal ikut deh. Pokoknya tinggal duduk, ya tinggal ikut bersukacita.
ya mari kita rayakan bersama-sama ya keberhasilan ini. Saudara dan saya, mari kita rayakan kebaikan Tuhan hari ini. Siapa yang percaya kebaikan Tuhan hari ini melimpah? Siapa yang percaya pulang dari tempat ini, saudara dan saya, melihat jawaban doa, lihat berkat kasih anugerah Tuhan, mujizatnya dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa target saudara dan saya, tujuan kita, suatu hari kita pesta di sorga, tidak ada yang membuat saudara dan saya lebih bahagia, diberkati berhasil. Ya saudara, dalam Yesus, dalam Tuhan, keberhasilan saudara dan saya adalah ketika kita menerima, kita mendengar Bapa di sorga mengatakan well done. Well done itu artinya apa saudara Bapak Ibu? Hebat, luar biasa. Ya saudara, baik dan setia. Hamba yang baik dan setia, hambaku yang setia, itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, sampai saat itu tiba, saudara dan saya kita akan belajar hari ini bagaimana saudara dan saya kita menjadi seorang hamba yang baik dan setia sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya, mari kita selalu setia dalam perkara kecil. Sama-sama katakan setia dalam perkara kecil. Haleluya. Ya saudara, setiap perkara kecil Tuhan janji, Tuhan beri. Setia dalam perkara besar, pasti ada berkat yang luar biasa. Ada kasih anugerah Tuhan, ada promosi, naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang kau kerjakan dan aku kerjakan, diberkati berhasil dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang kompak bagi nama Yesus. Katakan haleluya. Amin. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya, setiap pribadi yang beribadah pada pagi hari ini. Promosi saudara Bapak Ibu bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam karir, tapi saudara dan saya kita mengalami kenaikan level hidup. Katakan amin. Yes, level kesehatan. Katakan amin. Saudara dan saya tidak sakit-sakitan. Amin. Jantungmu baru, paru-parumu sehat, ginjalmu sehat. Katakan amin. Yes, saudara dan saya bisa tidur nyenyak. Katakan amin. Berbeda kehidupan kita dengan kehidupan yang dulu. Mungkin dulu susah tidur, mungkin dulu banyak cemas, banyak khawatir, banyak ketakutan. Ketika saudara dan saya setia mengerjakan perkara-perkara kecil. Kenapa saya katakan perkara kecil, saya angkat Alkitab ini? Karena bagi dunia, baca Alkitab itu satu kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya, ketika kita setia membaca firman Tuhan setiap hari, kita setia berdoa di dalam kebaikan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, kau akan melihat bahwa hidup-hidupmu akan berbuah dalam Tuhan. Usahamu maju, pekerjaanmu diberkati berhasil, keluargamu berbahagia. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Termasuk anak-anak muda, skripsimu diberkati berhasil. Amin. Saudara dan saya kita melihat kebaikan Tuhan. Yuk lihat Lukas 16 ayat yang ke-10. Satu ayat bersama-sama saudara kita perhatikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan yang namanya tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan yang kita hadapi saudara Bapak Ibu, seringkali saudara Bapak Ibu bukan hanya berbentuk kesulitan, tapi kadang-kadang berkat juga itu tantangan saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, apapun bagian kehidupan kita, apapun musim hidup saudara dan saya hari ini, tetaplah setia pada perkara kecil. Tetaplah setia melakukan hal-hal yang baik walaupun sederhana. Kadang-kadang orang suka lupa. Yes, walaupun sederhana suka ditinggalin, suka lupa. Contohnya apa saudara? Bangun di pagi hari berdoa. Itu hal kecil, itu hal sederhana. Orang bangun aja tiba-tiba langsung. Iya saudara, kopi mana kopi? Iya kan saudara, langsung tiba-tiba buka HP. Kebiasaan orang zaman sekarang begitu saudara. Ya saudara, udah apa langsung bangun tidur, ya sudah cari HP-nya, ya saudara langsung cari kopinya, langsung cari sarapannya. Ya saudara, jarang orang hari-hari ini saudara Bapak Ibu duduk diam, ya saudara untuk apa? Untuk berdoa. Ya saudara, buka firman Tuhan dulu, baca Alkitab dulu, baru baca berita, baca koran. Amin. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, ya saudara, skalanya internasional. Ya saudara, beliau sekarang sudah bersama dengan Bapa di sorga, namanya Billy Graham. Billy Graham berkata saudara dalam pelayanannya, ya saudara, no Bible, no breakfast. Kalau nggak baca firman Tuhan dulu, nggak dapat sarapan. Ya saudara, no Bible, no breakfast. Ya saudara, Bible first and then breakfast after. Ya saudara, amin. Firman Tuhan dulu mengenyangkan roh saudara dan saya, baru kita dikenyangkan dengan makanan jasmani. Amin.
Seringkali saudara dan saya kita melihat bahwa, saya tahu saudara bahwa ini mungkin sederhana, tapi ini adalah tantangan hidup saudara dan saya sehari-hari. Percayalah, kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang besar, promosi yang indah, kesembuhan, kesehatan, bahkan juga keberhasilan dalam Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya mengalami kenaikan bersama dengan Tuhan, katakan amin. Yes, ya saudara. Ada seorang penulis buku rohani, ya saudara, yang sangat terkenal. Buku tersebut saudara skalanya internasional. Saudara mungkin pernah mendengar, ya saudara, buku tersebut berjudul The Purpose of Driven Life. Iya saudara, yang menulis yaitu Rick Warren. Rick Warren berkata saudara, God tests us in the small things before He entrusts us with the big things. Tuhan mempercayakan kepada kita, ya saudara, setiap apa yang kecil terlebih dahulu, sehingga ketika kita bisa dipercayakan, kita setia terus, taat terus kepada berkat yang mungkin belum besar itu, maka suatu yang besar akan disediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ya saudara, kalau saudara setia, contoh saudara setia di penggorengan yang kecil, ya saudara, terus berdoa, terus setia, terus beribadah, terus kejar Tuhan, terus cari wajahnya, terus menyembah, memuji Tuhan, ya saudara, tidak meninggalkan hal-hal baik, walaupun kata orang sederhana, saya percaya saudara Bapak Ibu, Tuhan sanggup lebih daripada sanggup untuk mengubahkan, menyediakan penggorengan di rumahmu dari kecil menjadi penggorengan yang besar. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Penggorengan bicara apa sih? Penggorengan itu bicara tentang apa saudara? Bicara tentang makanan. Ya, makanan bicara tentang ekonomi. Tuhan lebih dari sanggup untuk menyediakan berkat mujizatnya. 5 roti 2 ikan diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Selama saudara dan saya setia beribadah kepada Allah yang hidup. Ya saudara, firman Tuhan bilang di Yosua, ya saudara, Yosua mengatakan kepada orang-orang Israel, ya, kalian mau beribadah kepada siapa? Ya, kalian pikirkan dan putuskan, tentukan dalam hidup kalian. Tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. As for me and my house, we will serve the Lord. Ya, bagiku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Kalau saudara dan saya, kita memelihara ibadah di rumah kita, kita menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, kita memelihara persekutuan. Kata orang, persekutuan suami istri, sederhana. Tapi percayalah saudara dan saya, di dalam persekutuan yang sederhana, ada berkat yang melimpah yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya. Kalau mau kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan sering kali menyampaikan contoh-contohnya kepada saudara dan saya. Ada begitu banyak setiap contoh dalam firman Tuhan yang saudara dan saya kita bisa jadikan teladan. Ya saudara, kita buka sama-sama satu contoh, Kejadian 41. Yuk, saya percaya saudara familiar ya saudara dengan contoh di Kejadian 41 ini. Ayat 39 sampai 41. Nanti di 41 kita akan baca bersama-sama. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Ya saudara. Saudara, Yusufnya ini Yusuf yang adalah anak daripada, ya Yusuf punya papa siapa namanya? Siapa? Yakub. Amin. Yusufnya bukan suaminya Maria, bukan ya saudara ya. Bukan Yusuf yang ayahnya Yesus, bukan saudara. Tapi Yusuf ya salah satu anak daripada Yakub. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya saudara, cucunya, cicitnya Abraham, saudara Bapak Ibu. Ini cerita sekolah minggu. Saya yakin saudara pernah mendengar kisah tentang Yusuf. Tapi tahukah saudara Bapak Ibu, Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Kehidupannya diberkati luar biasa karena kesetiaannya di masa-masa sulitnya, kesetiaannya di masa-masa sederhananya. Ada kesempatan bagi Yusuf untuk setia, untuk lari dari Tuhan. Tapi Yusuf tetap percaya bahwa ketika Tuhan menolong di hari yang kemarin, di hari yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong hari ini, besok dan selama-lamanya.
Katakan amin. Yusuf tahu saudara Bapak Ibu bahwa semenjak ia dijual oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abangnya, dia mengalami penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya kita boleh melihat Yusuf hidupnya dipelihara Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau ketika saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan, saudara dan saya kita terus dekat dengan Tuhan, maka saudara, apapun rencana rancangan orang jahat yang ada pada saudara dan saya, itu tidak berlaku. Katakan amin. Karena bersama dengan Tuhan engkau akan tetap naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin, saudara. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika roh Allah ada pada saudara dan saya, roh saudara dan saya kita diurapi, roh saudara dan saya menjadi roh yang luar biasa. Katakan amin. Daniel ketika roh Allah yaitu ada pada Daniel, Daniel diurapi. Alkitab mencatat saudara Bapak Ibu bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Karena Allah menyertai Daniel, Allah yang sama menyertai Yusuf, Allah yang sama juga menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, secara manusia dari hidupnya Yusuf dijual itu sangat-sangat menyedihkan. Iya saudara, lalu dia bekerja di tempat, di satu rumah, ya saudara, kepala prajurit, kepala pasukan Mesir. Ya saudara ingat ya, ini sedikit menuju kepada prestasinya Yusuf ya saudara ya. Siapa yang punya rumah yang Yusuf bekerja di tempat satu rumah kepala pasukan dari Firaun? Potifar, ya saudara. Spotify, bukan Potifar. Iya saudara, Potifar saudara. Walaupun memang Potifar ini tidak dijelaskan saudara dalam Alkitab, ya karena lebih kepada sosok istrinya Potifar, tapi Yusuf tetap setia di dalam kekudusan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Amin. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah saudara dan saya kita berjuang dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yusuf tidak meninggalkannya, maka Allah mengaruniakan saudara dan saya berdoa kita dikaruniakan penyertaan Tuhan. Kita dikaruniakan kasih dan sayang dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita boleh punya iman masing-masing. Saudara dan saya kita mengalami kasih sayang Tuhan, tapi setialah, teruslah iring Tuhan Yesus. Amin. Walaupun dia di penjara, walaupun dia difitnah, tapi Yusuf diberikan hikmat penyertaan dari Allah. Maka saudara, Firaun mimpinya sangat ya saudara menyedihkan, menyeramkan. Ada sapi-sapi pertama saudara ya keluar dari sungai, 7 sapi yang baik, yang bagus ya saudara, yang besar, pokoknya sapi-sapinya kelihatannya subur ya saudara. Maka saudara nggak lama setelah itu sapi-sapi tersebut saudara masuk ke dalam sungai, ditelan oleh sungai saudara Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpinya Firaun ini kecuali Yusuf. Saudara, singkat cerita tadi firman Tuhan katakan saudara di ayatnya yang ke-39 Kejadian 41, karena engkau telah memberitahukan semuanya ini kepadaku. Ya saudara, Allah telah menuntun Yusuf dan memberitahukan kepada Firaun, bukan kuat gagahnya Yusuf, tapi karena penyertaan Tuhan. Amin. Apa yang diberitahukan kepada Firaun? Bahwa akan ada, saudara pernah dengar di sekolah minggu dulu ya, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah itu akan ada 7 tahun kesusahan, kelaparan. Itu sebabnya sebelum 7 tahun kelaparan, Yusuf memanfaatkan apa yang Allah berikan, hikmat, kuasa, kemuliaan, kebaikan, penyertaan Tuhan. Untuk apa saudara? Menyimpan bahan makanan tersebut. Sehingga seluruh bumi datang kepada Yusuf, termasuk saudara-saudaranya. Dan singkat cerita saudara, mereka datang kepada Yusuf memohon belas kasihan. Tapi Yusuf mengampuni, mengasihi mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak kelaparan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan ada pada Yusuf. Yusuf dipromosi menjadi orang nomor 2. Orang yang hebat oleh karena kasih setia Tuhan. Saudara dan saya, kita mengalami kebaikan Tuhan. Ada kebaikan, kemuliaan, ada mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sepasang suami istri saudara Bapak Ibu, mereka setia beribadah. Ya saudara, sebenarnya mereka jemaat Bekasi, tapi kadang-kadang saudara Bapak Ibu saya suka ketemu. Mereka ada ibadah di Jakarta, kadang ke Tiberias Asta SCBD. Ya sudah pernah juga ke tempat lain, ke Kelapa Gading. Ya kadang-kadang saya kalau ketemu mereka di Jakarta, saya katakan, wah jauh sekali kalian, ya ibadahnya mainnya jauh amat, saya bilang gitu. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya yang penting kami setia beribadah. Ya sekalian ya ngerasain cabang-cabang yang lain. Walaupun mereka tinggalnya domisilinya di Bekasi. Dan saudara, Tuhan memberkati pekerjaan Pak Orlando. Tuhan mengangkatnya
Iya saudara, di zaman sulit, di hari-hari yang gak mudah ini. Iya saudara, dia mengalami luar biasa kebaikan Tuhan. Dan saya katakan itu berkat minyak anggur Orlando. Amin. Saudara dan saya, kita yang setia melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya terima berkat minyak anggur. Umur panjang dijaga malaikat. Sempurna sehat, sembuh, diberkati berhasil. Jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara beberapa tahun bekerja, 2 tahun 3 tahun, ya awalnya dari outsourcing dia diangkat menjadi karyawan tetap. Ya saudara, hari seperti ini saudara, untuk jadi karyawan tetap itu sangat-sangat jarang saudara Bapak Ibu. Ketika dia menerima promosi tersebut, ya saudara, bahkan dia sampai terharu dan Pak, ya saya sampai hampir nggak percaya. Ya, tapi itulah berkat Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Walaupun mungkin di dunia sulit, walaupun mungkin di dunia dikatakan kering dan lain-lain, ada resesi, ada sakit penyakit, ada perseteruan di mana-mana. Tapi anak-anak Tuhan yang melekat pada Tuhan, ada berkat Tuhan senantiasa. Amin. Ada kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Setelah dipromosi jadi karyawan tetap saudara Bapak Ibu, dia naik jabatan, iya saudara, dan ketika dia naik jabatan saudara Bapak Ibu, kemarin hari Minggu, dia katakan kepada saya, Pak, ya nanti besok hari Senin atau Selasanya saya akan ketemu sama manajer Pak. Saya nggak tahu Pak, ya maaf bukan manajer, ada pimpinannya lagi, mungkin direkturnya saudara ya. Saya akan ketemu dan akan interview Pak. Saya kurang tahu interviewnya apa. Tolong doakan Pak, semoga interviewnya berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik. Walaupun saya tidak tahu agendanya apa. Ya saudara, setelah mereka bertemu, Orlando kirim pesan kepada kami, berdoa berkati Orlando ya agar berhasil, diberkati, dan kami berdoa Tuhan beri promosi kepada dia. Ya saudara, setelah dia bertemu dengan pimpinannya di kantor dan dia mengirimkan pesan, ya sudah melalui DM di Instagram saudara Bapak Ibu, dan saya sangat bersuka cita oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, Pak Pendeta, ya pertemuannya berjalan dengan baik, pertemuannya berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan, saya sengaja tampilkan ini saudara Bapak Ibu supaya jangan ada dusta di antara kita, amin. Iya saudara, biar kayak judul sinetron ya saudara ya. Dan saudara, ya dia bercerita, puji Tuhan Pak, saya ada kenaikan gaji. Ya puji Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di hari sulit, di zaman yang mungkin tidak mudah, tapi yang ada minyak dan anggur, saudara dan saya terpelihara, dipromosi, tidak dirusakkan, melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Saudara dan saya, percayalah ketika engkau dan aku setia pada perkara-perkara kecil, setia beribadah, setia cari Tuhan, keluargamu dan keluargaku, kita mengalami berkat kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara. Kedua, saudara dan saya mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Menyadari semua milik Tuhan, kita hanya pengelola yang diberikan oleh Tuhan. Saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya jadi hamba yang baik setia? Sadarilah semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Pengelola harus bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Yuk kita lihat sama-sama 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Alkitab katakan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, kata Paulus, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sama-sama katakan dengan saya, dapat dipercaya. Iya, bagaimana kita dapat dipercaya? Bagaimana kita bisa naik? Bagaimana Yusuf bisa dipromosi? Yusuf membuktikan bahwa apa saudara? Bahwa Allah menyertai kehidupannya. Bukan karena kuat gagahnya, tapi karena kesetiaannya. Sama-sama katakan dengan saya, setialah bersama Tuhan. Amin. Yusuf setia bersama dengan Tuhan. Daniel setia bersama dengan Tuhan. Daud setia bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya pagi ini, jemaat Tuhan di Nias, jemaat Tuhan di live streaming, setialah dalam kekudusan firman Tuhan. Setialah bersama dengan Tuhan. Berjuanglah, berusahalah. Ya saudara, bagaimana kita dapat dipercaya? Kita memang harus membuktikan. Ya, tapi ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, bukan kita yang membuktikan. Allah yang menyertai saudara dan saya, maka akan membuktikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu besar, Allah setia, Allah kudus, layak disembah, layak dipuji. Saudara dan saya yang kita kenal, kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, bahwa saudara Allah memberikan kepada kita, dan saudara kalau saudara dan saya setia bersama dengan Tuhan, itu akan kembali lagi kepada Allah.
kemuliaan, segala pujian, segala syukur kembali kepada Tuhan. Maka saudara dan saya, mari kita harus berjuang, kita harus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang apa saudara, yang bisa dipercaya, yang dapat dipercaya. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana kita berusaha untuk ya saudara dapat mengelola apa yang dipercayakan Allah kepada kita sesuai firman-Nya. Apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita? Talenta, waktu, harta, bahkan hidup itu sendiri. Ya saudara, life itself, hidup itu sendiri adalah satu kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Amin. Itu sebabnya siapa yang percaya hidup itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Sesuatu yang diberikan anugerah kepada saudara dan saya, maka jangan dipermainkan. Kita harus berusaha berjuang. Ya saudara, Pak, tapi Pak saya sudah lama Pak, ya jauh dari Tuhan, sudah lama Pak, mungkin belum datang beribadah offline. Selama ini saya datang cuma live streaming saja, belum terlambat. Tuhan menanti menunggu saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan tunda, jangan tahan, tapi selama saudara dan saya masih ada waktu, mari saudara dan saya kita kelola, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Lakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kita, kaki kita, ya saudara, apa yang ada pada kita, perkataan kita, mulut kita, pikiran kita, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya kita tidak cari kemuliaan dari manusia. Tapi saudara dan saya kita yaitu lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Maka Bapamu yang di sorga, yang mempunyai kerajaan sorga, akan memberikan upah yang indah kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan hari ini berikan kepada saudara dan saya untuk kelola. Apa bertanggung jawab untuk apa? Untuk itu saudara, waktu, ya hidup, talenta, ya talenta apa? Talenta macam-macam saudara Bapak Ibu. Ada yang saudara hari ini mungkin berkata, Pak, ya saya bisa bernyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan. Pak, ya saya bisa misalnya melayani ya dari macam-macam saudara Bapak Ibu. Pelayanan itu bisa dengan luar biasa berbagai macam cara. Amin. Pak, suara saya fales. Ya Pak, suara saya nggak bagus Pak. Ya saya nggak bisa juga ada di depan. Saya mungkin juga senyum juga nggak bisa Pak. Sambut orang di depan. Ya jangankan senyum Pak. Ya saya nggak bisa. Ya saya nggak bisa apa-apa Pak. Ya saudara dan saya kita bisa berdoa. Katakan amin. Saudara dan saya kita bisa menyembah Tuhan. Doa adalah pelayanan kepada kerajaan sorga. Melayani sesama. Doamu doaku dikabulkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kelolalah dengan hikmat dan kasih. Bukan hanya dengan kasih, tapi juga dengan hikmat. Ketika saudara dan saya dipercayakan, saudara dan saya jangan ragu, jangan patah semangat, jangan tawar hati. Percayalah, setiap apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Siapa yang percaya apa yang ditabur hari ini, kita akan tuai dan tidak akan pernah sia-sia. Doamu, ada jawaban doa, ada berkat mujizat. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk sama-sama kita lihat satu ayat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu apa? Tidak sia-sia. Ibadahmu dalam Tuhan sungguh-sungguh tulus berseru kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Doamu yang sungguh-sungguh tulus berseru kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Apa yang kau tabur hari ini dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kau akan tuai dalam kemuliaan sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada upah mahkota kehidupan kekal dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tetap lakukan yang baik, tetap lakukan setia, ya saudara. Apa yang mungkin orang bilang, ya itu nggak bagus, nggak baik, saudara. Selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin orang tidak melihat atau tidak memperhitungkan, tapi tetaplah setia mengerjakan yang benar, mengerjakan yang baik. Amin. Percayalah penuh, ada waktu di mana interview kerjamu pasti akan keterima. Pekerjaanmu pasti akan diberkati. Kuliahmu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Orang tuamu diselamatkan. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Matius 25 ayat 23 bagiannya yang B. Haleluya. Sama-sama kita perhatikan saudara. Kita siapkan hati kita sebentar. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saya mengundang worship team bersama-sama boleh yaitu bergabung di depan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, masuk dan bersukacita. Amin. Masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhanmu. Seperti yang tadi saudara dan saya kita lihat di awal, saudara Bapak Ibu. Ya saudara, para hamba-hamba yang diberikan talenta ini, saudara Bapak Ibu, mereka, ya saudara, mereka yang setia dan yang baik, mereka yang berjuang dalam pertobatan, mereka yang berjuang dalam kebenaran, mereka yang berjuang untuk sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, mengejar kekudusan firman Tuhan, berusaha hidup damai, saling mengasihi, mengampuni bersama dengan suami istri, keluarga, rumah tangga. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mereka yang masuk dalam kebahagiaan Tuhannya, mereka yang bersuka cita suatu hari. Kalau saudara perhatikan tadi, sebelum saya katakan masuk dalam kebahagiaan, saya sebutkan satu persatu saudara Bapak Ibu. Itu semua adalah yang kita lakukan. Sama-sama katakan dengan saya, yang saya harus lakukan. Ya, yang saudara dan saya harus lakukan menjadi bagian kita. Karena bagian Tuhan adalah keselamatan. Bagian saudara dan saya mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Ayat terakhir Matius 7:21. Biar menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan. Bukan hanya berteriak Tuhan, Tuhan. Tapi yang melakukan. Jadi pelaku yang setia. Jadi pelaku kebenaran yang setia. Jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Saudara dan saya hidup bukan untuk tepuk tangan manusia. Tapi kita hidup untuk perkenanan Bapa di sorga. Amin. Tujuan kita, saudara dan saya suatu hari kita sukacita kekal di sorga. Itu sebabnya mari saudara dan saya kita berusaha berjuang, melakukan sebaik mungkin sesederhana mungkin. Saya percaya saudara, dari perkara-perkara yang sederhana, kecil. Kalau saudara dan saya setia, Alkitab katakan Tuhan janji perkara yang besar, berkat yang besar. Saya kutip saudara gembala sidang saudara dan saya selalu mengajar, mari kita berjuang dalam hidup ini, belajar dan belajar, bertobat dan bertobat setiap hari, agar satu hari kita semua layak menerima mahkota hidup kekal di sorga. Amin. Siapa yang punya iman suatu hari terima mahkota hidup kekal di sorga? Oh haleluya. Gambarannya kira-kira ya saudara, gambarannya seperti demikian. Well done, my good and faithful servant. Well done. Well done itu satu pujian saudara Bapak Ibu. Enggak ada yang lebih bahagia, membuat saudara dan saya berbahagia dalam hidup ini selain Bapa di sorga yang memuji saudara dan saya. Amin. Well done, my good and faithful servant. Mari berjuang. Mari saudara dan saya, belum terlambat. Datanglah pada Tuhan Yesus. Dan percayalah penuh, apapun yang hari ini menjadi cita-citamu, menjadi setiap pokok doamu, saudara dan saya kita raih dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Pulanglah, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Inilah yang ku punya,
Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, ajar setiap kami. Biar kami menjadi seorang hamba yang mau terus taat, mau terus setia sama Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu setia bagi setiap kami. Karena Tuhan lebih dulu taat menyerahkan tubuh-Mu, nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami. Kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwane bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama tim, melangkah melayani nama Tuhan terus ditinggikan, maka banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai rasa syukur kami di pagi hari ini, kami akan membawa setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap karir, setiap toko dagangan, diangkat Tuhan naik menjadi kepala, berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami dengan hati bersyukur karena kami tahu Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati bersyukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami ucapkan terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Tubuh dan darahmu tercurah menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan kami, menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurna hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib menyempurnakan kami bersama keluarga dalam nama Yesus sempurna sehat. Kami tolak operasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan, kami tolak segala penyakit aneh. Dipatahkan segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah
Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh belas kasihan Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak virus. Oleh darah Yesus, kami panjang umur. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, lambung sehat, empedu, usus, pankreas sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, mata kami sehat. Kami tolak rabun, tidak operasi. Kami tolak keropos tulang, tidak saraf kejepit. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya penuh. Jangan bimbang, percayalah penuh. Dia Bapa yang baik, Dia mengerjakan setiap apa yang hari ini saudara dan saya kita imani. Tuhan kabulkan doa-doa saudara dan saya. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin bersama keluarga, sempurna sehat, warga sorga, umur panjang, tegap sentosa. Bu Kurnia Tansil, umur panjang, tegap sentosa, panjang umur, ada minyak anggur, tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak maut. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala yang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami. Malaikat surga jaga keluarga kami. Segala fitnah dipatahkan. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita boleh kembali bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua, bersyukur buat tubuh dan darahnya, bersyukur buat darahnya. Mari bangkit berdiri dengan iman Bapak Ibu. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyak saudara. Saudara di live streaming, saudara di gereja Nias, saudara yang belum punya nanti saudara boleh menerima dari depan. Dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus dijaga malaikat. Kami lebih dari teman sekutu. Kami diberkati, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Warga sorga dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna sehat dalam nama Yesus. Suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati panjang umur, tegap sentosa, berbahagia bersama dengan keluarga kita. Dalam nama Yesus kami berdoa, perjalanan pulang umatmu dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Sepanjang minggu baru dalam nama Tuhan Yesus ada berkat kasih anugerah Tuhan setiap hari tercurah bagi keluarga bersama dengan anak-anak, bersama orang-orang muda, diberkati pandai, cerdas, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Masa depannya indah, dapat beasiswa dalam dan luar negeri, punya roh juara, roh majikan dalam nama Tuhan Yesus. Minyak anggur tidak dirusakkan, setiap interview pekerjaan berhasil, tidak miskin bangkrut, tidak gagal, yang sakit sembuh, yang kekurangan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkat yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Kami diberkati berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Kami diurapi untuk setia dalam nama Tuhan Yesus sampai garis akhir. Setiap pokok doa setiap anak-anakmu dikabulkan Tuhan satu persatu dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang di live streaming dimanapun berada, dalam nama Yesus kuasa doa, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya ada terobosan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Meli sembuh sehat, Tuhan beri mujizat, punya iman juga, bebas operasi, tidak miskin bangkrut, tidak gagal, diberkati berhasil berbahagia bersama dengan keluarganya di dalam nama Yesus. Akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap jemaatmu, Tuhan memberkati setiap rumah tangga keluarga, Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Noli dan keluarga, Tuhan memberkati, Bu Devian dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun kami, orang-orang muda diberkati berhasil, siapapun kami yang melayani Tuhan pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Worship team Tuhan memberkati, Evangelis Arda, Evangelis Alvarado bersama dengan semua tim dalam berkat kasih sayang Tuhan. Soundman, operator media, para usher diberkati Tuhan. Guru sekolah minggu, TBRS Choir, kami berdoa menyerahkan dalam nama Yesus semua acara program gereja diberkati Tuhan. Choir Natal diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan acara ibadah penyerahan bayi dan anak dalam nama Yesus diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Pendeta Argo Pariaji dalam berkat kasih sayang Tuhan, dalam hikmat Tuhan diberkati penuh kuasa mujizat dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Ada roh pertobatan di Indonesia, ada roh kemuliaan Tuhan di Indonesia, ada roh keselamatan di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku.
hidupku.